Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan HKBP Cimahi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 mengatakan, "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita pasti sudah sangat sering berdoa kepada Tuhan. Apalagi ketika kita menghadapi persoalan. Biasanya doa kita berbunyi, "Tuhan sembuhkan saya, Tuhan beri saya pekerjaan, Tuhan selesaikan masalah keluarga saya," dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak salah. Namun ada satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan, yaitu untuk apa Tuhan menjawab doa kita? Apakah hanya supaya hidup kita nyaman? Atau hanya supaya kebutuhan kita terpenuhi? Atau supaya nama Tuhan dimuliakan? Inilah yang membedakan doa Raja Hizkia dengan kebanyakan doa manusia. Ketika kerajaan Yehuda sedang berada di ujung kehancuran, di mana Raja Asyur yang bernama Sanherib datang dengan pasukan yang sangat besar. Sebelumnya dia telah menaklukkan banyak bangsa, dan dia mulai mengejek Allah Israel. Dia berkata, "Jangan percaya kepada Allahmu. Tidak ada dewa bangsa manapun yang sanggup melepaskan negerinya dari tanganku." Ini bukan hanya sekedar ancaman politik bagi bangsa Yehuda, tetapi ini juga penghinaan terhadap Allah yang hidup, Allah Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Ia tidak mengandalkan tentaranya. Ia tidak mengadakan rapat perang. Tapi dia masuk ke rumah Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia tidak hanya meminta keselamatan dari Tuhan, tetapi yang lebih utama ialah dia meminta supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah. Inilah doa yang dewasa, saudara-saudara, yaitu doa yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan nama Tuhan, memikirkan kemuliaan Tuhan. Kadang kita berdoa, "Tuhan sembuhkan saya." Tetapi apakah setelah kita sembuh, nama Tuhan semakin dimuliakan? Kita berdoa, "Tuhan berkati usaha saya." Tetapi apakah setelah usaha kita diberkati, nama Tuhan semakin dimuliakan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui nats ini kita diingatkan supaya doa-doa kita jangan hanya berpusat kepada kebutuhan kita sendiri, tetapi juga harus berpusat kepada kemuliaan Tuhan. Kiranya setiap jawaban doa dalam hidup kita bukan hanya membawa sukacita bagi kita, tetapi juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami puji Engkau Tuhan di pagi hari yang sungguh indah ini. Engkau menganugerahkan bagi kami hari yang baru, yang penuh dengan sukacita. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, ketika kami akan mengawali kehidupan kami hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Kami telah diingatkan oleh firman-Mu sebagai orang percaya yang sering berdoa kepada Tuhan. Kiranya dalam setiap doa kami tidak hanya memikirkan keinginan, kebutuhan kami, tetapi biarlah kiranya Tuhan, kami memikirkan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kami menerima jawaban atas doa-doa kami, di situ kami memuliakan Tuhan, dan orang banyak juga akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka. Yang sakit Engkau kuatkan dan sembuhkan, yang bergumul Tuhan juga kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.